juga waktu ada video yang lalu kan pernah saya tunjukkan ya, Anda mengatakan bahwa itu kecepatan. Kalau terlalu cepat nanti nonton lagi videonya ya, pelan-pelan terus sambil dicatat, dipahami. Dan untuk pelajaran saat ini ya banyak sekali materi-materi yang ada di dalam YouTube ya, yang Anda bisa dalam bahasa Inggris itu banyak sekali dan bagus-bagus. Oleh sebab itu usahakan walaupun metodenya daring, tapi tetap rajin gitu ya, disiplin dan sebagainya. Oke, sudah disiapkan bukunya semua yang pekerjaannya? Sudah Pak. Ya. Oke, baik. Kalau sudah nanti kita bahas mulai soal nomor 1 dulu ya. Oke, soal 1. Oke. Soal nomor 1. Soal ya, untuk yang soal nomor 1 itu bisa kelihatan ini tulisan saya ini. Kelihatan Pak. Kelihatan jelas Pak. Jelas ya. Kelihatan. Jadi kalau yang dapat 100 siapa? Ada yang Jadi kalau kita lihat ini ya, rumus daripada rho itu kan divergensi daripada E kan sama dengan rho per epsilon 0 gitu ya. Jadi ingat di sini. Jadi awal-awal mulanya itu kita cari dulu delnya ya, divergensi daripada ini ya. Kalau kita lihat divergensi karena dia fungsi kartesian, maka ya kita gunakan bahwa operatornya adalah juga kartesian ya. Jadi sehingga del atau nabla daripada E atau divergensi daripada E sama dengan do X dx plus do E 2Y dy do E D1 ini Y ya di Z gitu kan. Kemudian ini kita karena kita diferensialkan satu-satu, ini 6X ya, min 6 ini juga di ke Y jadi min 6X lalu ditambah 2Y, sehingga ini didapatkannya ini 6X minus 6X ya 0 ya, kemudian didapatkan 2Z ya, lalu divergensi daripada E1 sama dengan rho per epsilon 0, sehingga rho-nya sama dengan 2 epsilon 0 Z. Kalau soal seperti ini berarti kondisinya itu di dalam hampa atau di dalam materi. Kalau lihat soal seperti ini. Hampa Pak, dalam sistem tertutup. Iya. Kenapa? Hampa. Epsilon 0. Ada epsilon 0. Karena betul. Jadi karena adanya epsilon 0 ini. Ya, jadi karena di sini ini epsilon 0 ini. Ya, karena epsilon 0 itulah. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat ya, kita perhatikan di sini bahwa yang pertama adalah kalau Anda melihat seperti ini, berarti sistemnya apa dia? Koordinat apa? Silinder Pak. Kalau koordinat silinder, sumbu koordinatnya apa saja? RZ sama R sama P. R-nya itu kemana ini? Kalau kita lihat kan ini silinder ya. Radius. Ya, jadi gini ya. Jadi radius ya, nanti benar tadi. Jadi kalau kita tarik seperti ini, ya kan? Ini radius ke sini. Ya. Kemudian kalau V-nya itu lingkaran ini ya. V-nya itu dari sini ke sini nih, ini V-nya ini.
Jadi ini V-nya ini ya. Nah, V-nya. Ya, kemudian Z-nya ke atas. Ya, ini ke atas ini adalah arah Z. Ya, jadi ini adalah Z-nya itu. Ini V-nya. Ya, kemudian di sini adalah R-nya. Nah, jangan lupa ini ya, capilnya ini. Oh iya, kemudian saya ingatkan vektor. Vektor itu, ya nulis vektornya itu harus seperti ini ya. Ini, bukan panah. Nah, ya. Bukan panah ya. Ingat ini apa namanya, kalau sebuah vektor itu dinyatakan seperti ini. Ya, seperti kayak pancing. Ya. Kemudian juga perhatikan di sini bahwa untuk silinder itu yang pertama adalah fungsi R, ya, yang satunya adalah V itu adalah lingkaran seperti ini, Z ke atas, terus keluarnya itulah R. Ya, kemudian seperti yang kita pelajari kemarin mengenai arah daripada apa namanya luasan itu, ya selalu tegak lurus. Ya, jadi kalau di apa namanya di selimut ini itu arahnya ke sana ya. Luasannya misalnya ya, selimutnya selalu tegak lurus dengan arah luas itu tegak lurus dengan selimut itu sendiri. Kalau yang di atas ini DA-nya arahnya ke sana, yang kalau di bawah ya dia ke bawah kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan ER sama dengan apa namanya? R sin theta, R sin V, R cos V ya, Z kuadrat Z. Sehingga kita perhatikan di sini. Ini saya kira trivial ya, Anda sudah paham lah. Pak, saya mau koreksi. Ya, boleh. Itu kan yang B, Pak. B baris 1, kedua. Yang Ya. B, soal B, itu kan baris 1 baris kedua, Pak. Kan itu kan udah, divergensinya kan udah paten kan ya, Pak? Ya. Berarti kan 1 per R, do R dari R, E yang ke R, E yang di, apa itu namanya? Yang ke arah R, gitu kan? Ya. Terus yang baris ketiga itu Pak, yang arah R itu R sin theta. Berarti kan otomatis R dikali R sin theta. Sedangkan ini cuma R sin V, Mas. Maaf Pak. Yang R baris sin V. ketiga. Oh, baris ketiga, ya. Wah, kan ada R-nya ini, Mbak. Iya. Ini kan ada R-nya ini, Pak. Dia kalau didiferensialkan kan R-nya kok tetap, toh. Yang awal Pak, yang terhadap R. Oh, yang terhadap R ya, G. R, E, yang terhadap R. Berarti kan R, lah kan yang terhadap R kan R sin theta, Pak. Otomatis kan R kuadrat sin theta, sin V. G. Yang ini ya, ini kan R. Dari rumusnya kan R dikalikan R. Oh, R. R kuadrat ini ya. Lihat, Pak. Ya, ini R kuadrat ya harusnya ya. Iya, Pak. Begini ya. Ya, 2R kuadrat. Ya, Iya. kemudian didepresikan ke L jadinya 2R begitu ya. 2 tambah R begini ya. Nanti kecoret. Ya, sehingga nanti ini sama ini 0 ya. Menghilangkan. Iya, betul. Terima kasih Mbak koreksinya. Ya, J, Pak. ya betul. Ini jadi nanti hasilnya adalah hanya 2Z saja. 2Z. 2Z. Ya, karena ini sama sebelah sini kan 0 ya. Ya, terima kasih Mbak tadi, Mbak Putri ya. Yang koreksi tadi siapa? Yusila, Pak. Oh ya, Pak. Terima kasih. Jadi ini nanti di sini hasilnya adalah 0. Ya, terima kasih koreksinya. Betul. Bentar, saya juga kurang teliti berarti ngerjakannya saya. Bentar, saya betulkan. Yang benar sama 2Z siapa saja? Saya, Pak. Iya. Yang benar apa? Sebentar, saya juga nampaknya saya kurang teliti ini ya.
Oh iya itu apa namanya R ditambah itu kan jadinya R kuadrat ya. Soalnya kan ada pengali R-nya dari awal. Ya, R kuadrat lalu didiferensialkan jadinya 2R. 2R. Kemudian itu kan jadinya sin V 2 sin V minus 2, ya kan? Jadinya 0 itu, saling menghilangkan. Ya, akhirnya dapatkan 2Z. Jadi nomor A sama B itu jawabannya sama ya, yaitu sama dengan rho-nya itu sama dengan ya, 2 epsilon 0 ya Z ya. Oke, terima kasih Mbak. Apa namanya ini kira-kira seperti itu ya. Dari sini ada pertanyaan atau komentar lagi? Cukup, Pak. Ada, Pak. Cukup. Cukup ya, sudah ya, ini sudah clear ya. Kita artinya soal nomor 1 sama soal nomor 2 jawabannya sama, yaitu sama dengan rho-nya 2 epsilon 0 Z. Ya, 2 epsilon 0 Z. Epsilon itu apa sih epsilon itu? Permitivitas hampa, Pak. Permitivitas hampa. Permitivitas itu apa? Apa permitivitas itu? Konstanta yang layak digunakan. Oh, ya betul. Benar, konstanta yang layak digunakan. Ada permitivitas, ada permeabilitas. Kalau permitivitas untuk bahan biasanya untuk apa? Untuk body elektrik ya, untuk Elektrik ya, di kapasitor. kapasitor ya, untuk permeabilitas itu biasanya untuk induksi, untuk bahan magnetik gitu. Oke, terima kasih. Nah, apa namanya itu ralatnya tadi ya, Mbak siapa tadi lupa aku. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke bab soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 kita soal nomor 2. Di sana soalnya itu adalah ini saya carikan dulu soalnya supaya nanti Anda juga apa yang nggak bawa ya, ini soal nomor 2 kita lihat ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 nanti kita lihat di sini ya, bahwa bola konduktor terbuat dari besi, diberi muatan Q gitu ya, diberi muatan Q, tentukan distribusi medan listrik dan potensial listrik di dalam R. Kalau misalkan ada soal ini, maka kita selesaikan pakai apa? Soal nomor 2 ini. Dengan hukum apa? Gauss, Pak. Ya, hukum Gauss, betul. Ya, nanti kita coba saya tunjukkan, saya lagi cari hukum Gauss. Ya, saya tunjukkan sebentar untuk kuis jawaban soal nomor 2. Oke. Ini saya share. Oke. Ya, ini apa namanya itu soal nomor 2. Jadi kita gunakan hukum Gauss ini. Kalau dia apa namanya dijelaskan gimana? Bunyi hukum Gauss itu gimana sih?
Gimana hukum Gauss? Dan ini saya ambil apa? Ya, saya baterainya habis. Oke, hukum Gauss itu bicaranya gimana? Atau kalau dinyatakan di sini, ada yang bisa menjelaskan hukum Gauss itu apa? Kalau ikon ada tuh saya tulis tuh. Ya kemarin juga di dalam apa yang dari Amerika itu juga menjelaskan integral tertutup ya. Silakan Mas. Mas siapa tadi? Friendly. Ya Mas Fendi silakan. Integral tertutup dari ini Pak, apa namanya? Tertutup dari muatan yang garis-garisnya keluar itu Pak. Iya. Lalu Mas, lanjut Mas. Udah Pak, saya belum begitu paham. Oh gitu. Ya terima kasih Mas Freddy. Sebentar. Ctrl F. Mas Freddy. Oh, Friendly ya. Saya tadi keliru. Ya, Pak. Friendly. Bentar, saya telah mendukung. Friendly. Oh ya, Friendly. No. Oke, Mas Friendly. Integral tertutup. Gimana, Mas Friendly? Pokoknya integral. Mohon maaf. Pokoknya integral tertutup gitu ya. Maaf, tadi yang koreksi tadi. Pekerjaan saya yang salah tadi siapa Mbak siapa? Yusila Pak. Mbak Yusila ya. Oke. Yusila, tak tuh. Sebentar saya catat dulu Mbak Yusila. Yusila. Gimana tulisannya itu Mbak Yusila itu ya? Yusila. YUSHI. Oh ya Mbak Yusila ya. Yusila. Baik Mbak Yusila, terima kasih tadi masukannya. Mas Fendi juga. Nah ini ada yang lainnya mau nambahkan? Sebelum kita diskusikan, saya jelaskan. Nanti kalau belum paham, silakan bertanya ya. Ini saya penjelasannya itu pelan-pelan nanti saya ya. Jadi bagi yang nggak paham, silakan. Kemudian sekaligus Anda betulkan pekerjaan yang sudah dikerjakan ya. Saya mau mencoba menjawab Pak. Permisi. Gimana? Oh ya Mas Muhammad. Mas Hamdi. Muhammad Arafi ya? Rifki. Rifki Hamdi Pak. Ya Mas Rifki, silakan Mas Rifki. Menurut saya hukum Gauss itu menerangkan jika jumlah flux elektrik di permukaan tertutup itu sebanding atau proporsi dengan total muatan elektrik yang berada di dalam suatu permukaan itu, Pak. Ya, jadi jumlah flux ya pada luasan tertutup Gauss gitu sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi. Oke. Betul Mas Rifki, 100. Mau menambahkan Pak. Loh, berapa nambahnya mana iki? Menambahkan kalau muatan listrik yang di dalam lingkupan itu harus homogen. Kalau tidak homogen tidak bisa. Oh, tidak homogen bisa saja, tidak apa-apa. Tidak harus homogen, Mas Ismail. Terima kasih masukannya, Mas. Nanti kita, walaupun tidak homogen, tidak masalah, Mas. Baik, nanti Pak. Yang tidak homogen itu kan yang soal-soal yang intinya itu begini, bahwa bentar ya, saya anukan. Intinya itu begini ya, jadi ada terserah kalau bola itu lintasannya itu tertutup. Jadi lintasan tertutup seperti ini. Kalau bola, kalau kotak dia seperti ini. Walaupun nanti distribusi muatannya itu tidak merata, yang penting itu adalah dia tertutup. Ya kalau kemarin kan
Di video itu kan ditunjukkan bahwa dia merupakan segi 4, begitu ya. Jadi ini tertutup semuanya. Walaupun distribusi muatannya itu tidak merata, no problem. Intinya itu apa? Dia pada luasan tertutup. Itu Mas Ismail. Terima kasih Mas Ismail. Oh iya Pak. Sekarangnya, saya catat dulu keaktifan Mas Ismail. Ctrl F. Ismail. Oke, Ismail ya. Oke, sekarang saya ini ya. Nanti silakan kalau seandainya belum paham, silakan Anda bertanya, gitu ya. Jadi tadi dikatakan oleh Mas Rifki ya, kemudian Mas Ismail bahwa di dalam perhitungan itu ya ini kita menganukan misalkan kalau ini bola konduktor ya, kebetulan ini bola konduktor. Bola konduktor kita disuruh mencari yaitu medan listrik di dalam. Nah, sekarang kita jawab dulu. Kalau dia itu konduktor ya, maka gimana karakter daripada konduktor itu sendiri? Kalau dia diberi muatan, apa sifat daripada konduktor? Muatannya itu ada di luar bola, Pak. Di luar permukaannya. Di luar. Jadi di dalam tidak terdistribusi. Ya, jadi muatannya terdistribusi di pinggirannya di sini, bukan di luar. Kalau di luar kan di sini. di permukaan. Ya, di permukaan. Sehingga di dalam ada muatannya enggak? Tidak, Pak. Tidak ada muatan distribusi. Sehingga kalau saya buat ini luasan Gauss di dalam, ini lingkaran ya. Ini bola ya. Walaupun gambarnya lingkaran itu artinya itu melingkar begini, melingkupi gitu. Jadi integral tertutup dari luasan Gauss itu ya, jadi di flux yang ada garis gaya yang ada di situ sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi. Lihat ini integralnya itu 0 sampai dengan rho dV. Tetapi karena di dalam tidak ada muatan, maka Q-nya itu rho dV-nya kan 0 ya, sehingga bisa masukkan sama dengan 0. Ya. Lalu rho-nya sendiri itu sama dengan muatan dibagi dengan volume. Ya, kalau kita lihat volumenya itu adalah jari-jarinya R ya, jari-jarinya R, ya, jari-jarinya R ini, ya, maka kita bisa mendapatkan bahwa apa namanya itu rho-nya itu sama dengan Q per V ya, atau Q per 4V R pangkat 3. Ya, ini rho-nya ini kita dapatkan seperti ini. Dan sedangkan di dalam seperti kita ketahui tadi, karena muatan itu terdistribusi di permukaan, maka di dalamnya adalah 0. Ya. Atau bisa juga kalau kita lihat di sini, muatan di sini di titik pusat menimbulkan medan listrik kan arah ke sana. Ya. Yang sebelah sini yang berlawanan yang dari sisi dari sini ke sana ya. Kemudian dari sini kemari ke sana. Ya. Sehingga kalau kita lihat sedemikian pula dari sisi ini di titik pusat itu ke sana. Dari sisi sini kemari ke sana. Sehingga di total juga medan listrik di dalam itu sama dengan 0. Gitu ya. Itu sama dengan 0 ya. Oleh sebab itu kita dapatkan seperti itu. Nah, kalau medan listriknya itu di dalam itu sama dengan 0, apakah medan potensialnya di dalam, adakah potensial di dalam? Kalau medan listriknya nol, tapi potensialnya ada enggak? Enggak, Pak. Potensialnya ada enggak? Potensial listrik di dalam? Ada, Pak. Ada. Ya. Ada Pak. Potensialnya ada, makanya kita hitung ini ya, perhitungan potensial itu V di dalam ya, kita anggap V di dalam itu ya, V di dalam ini ya itu sama dengan V0 ya, kemudian minus V tak terhingga
tak terhingga jauh, ya, itu kan, ini rumusnya kan seperti itu ya, minus min tak terhingga, Q per 4VL kuadrat, E gitu ya ini ya, E yang ada di dalam, ya, kemudian dr, ya, karena anunya ini, apa namanya itu, integralnya dr, maaf ini ada kurang, ini ditambahkan ya, bentar. Jadi di sini itu, di sini ada tambahan dr ya, jadi ini ya, dr, seperti itu ya. Jadi nah coba Anda perhatikan di sini dari min tak terhingga jauh di sini sampai ke r, bentar ya, dari tak terhingga sampai ke sini ya, integralnya ini minus tak terhingga sampai r itu besarnya sama dengan Q per 4V epsilon 0 R kuadrat, medan listriknya ya, sama dengan kita seolah-olah ini adalah sama muatan titik, begitu ya, untuk R. Nah, tapi sebelum ke sini kita ke bawah dulu deh, supaya nanti supaya nggak bingung dulu ya. Bentar, kita ke bawah dulu saja. Nih ya, kita sekarang ini untuk R kurang dari R, medan listriknya sama dengan R. Nah, sekarang kita untuk R lebih besar daripada R. Ya, berarti apa? Kita buat luasan Gauss di luar. Ya, luasan Gauss di luar. Lalu kita tarik dia, kita cari R. Ya, dari definisi yang ada E.dA sama dengan rho dV. Anda perhatikan di sini, rho-nya itu, muatannya itu, walaupun integralnya 0 sampai dengan R, tapi yang terisi kan pada daerah ini. Maka volumenya hanya integralnya adalah 0 sampai dengan R. Begitu ya, 0 sampai dengan R. 4/3 jadinya rho-nya itu 4/3 VR pangkat 3. Oke, dari sini ada pertanyaan. Lalu luasan Gauss-nya di sini 4 VR kuadrat. Jadi dA-nya integralnya itu 4 VR kuadrat yang sebelah sini. Yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kanan 4/3 VR pangkat 3. Dan rho kalikan 4/3 R pangkat 3 itu sama dengan Q. Itu ya, dari sini. Oke, dari apa? Ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Untuk yang itu Pak, apa? Yang R lebih dari R, yang muatannya kan dianggapkan di luar muatan Pak, kita buat hukum Gauss. Nah itu berarti lintasannya kita anggap lingkaran gitu Pak ya? Ya, lintasannya ini saya buat lingkaran tapi ini bola loh Mas ya. Oh, ya, jadi ini bola, bukan apa, ya apa istilahnya itu dia menyeliputi gini loh, lingkaran loh ya. Iya Pak. Ya, jadi makanya luasannya ini luasan lingkaran loh, 4 VR kuadrat. Oh jadi bukan pakai luasnya bola Pak? Bukan lingkaran biasa, tapi bola. Iya. Jadi kan apa istilahnya itu definisinya itu kan integral tertutup, ya kan? Jadi jumlah garis bawah pada suatu luasan Gauss itu sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi, kan gitu Mas. Kalau dia bola berarti kan penuh gini, bola, ya. Ya, jadi bola begini. Paham atau masih bingung? Pak, masih bingung ini, Pak, soalnya apa? Ini lingkaran begini loh ya, tapi bola ini. Ya. Apa maksudnya apa? Berarti kita itu persamaannya pakai apa? Luasnya bola Pak ya, waktu R dari betul, luasan bola, iya. Makanya di sini kan 4 VR kuadrat kan. Ya. Kalau yang di video kemarin itu kan E dikalikan A gitu ya. A-nya itu maksudnya diintegralkan ini jadi. Ya Mbak Aprilia, silakan Mbak April. Begitu Mas Gilang. Kira-kira masih paham atau bagaimana? Kalau enggak saya terangkan pelan-pelan lagi supaya kita paham. Juga yang lainnya. Gimana Mbak April? Saya cuma nggak pahamnya apa?
Iya. kita memakai rumusnya itu volume bola apa luas bola gitu Pak. Begitu saja. Oh ya, gini yang di sebelah kiri di sini ini luasan bola, tapi yang di sana kan volume. Volume menggigit. Iya, karena di sini menyatakan adalah jumlah muatan yang terlingkupi. Kalau di sini kan melupakan jumlah garis gaya, ya garis gaya listrik atau medan flux yang ada dalam luasan Gauss itu sama dengan muatan yang terlingkupi. Kalau di sini adalah luasan, yang di sebelah sini yang terlingkupi adalah volume. Gitu Mas. Mas Gilang. Oke Pak, paham Pak. Oke. Monggo Mbak April dulu tadi. Silakan Mbak April. Iya. Mau tanya Pak, untuk potensial listrik yang jari-jarinya kurang daripada jari-jari bola. Nah, itu per R Gaussian atau per Nanti habis ini Mbak April tak terangkan nanti ya. Supaya ini dulu, nanti baru naik, baru mundur nanti. Ya, nanti habis ini. Enggak, yang dari sini, oke, clear dulu Mbak April. Iya Pak, kalau dari situ paham. Oke, baik. Terus silakan Mbak April. Atau Mbak Titis dulu. Mbak Titis tetap bertanya ini atau gimana Mbak Titis? Saya mau tanya, cuma saya kayaknya pertanyaannya nggak terlalu penting Pak. Loh, enggak apa-apa. Semua pertanyaan itu penting, Mbak. Masa enggak penting ini? Silakan, Mbak. Tapi ini bukan. Ya. Tapi ini bukan matematisnya sih, Pak. Saya tanya ini masalah apa? Kalau yang konduktor itu kan muatannya terdistribusi. Jadi kan kalau di dalam itu muatannya itunya 0, G-nya 0. Maksudnya saya Nah, kalau konduktor itu ketika dia diberi muatan, maka sifat konduktor itu kan muatannya di permukaan. Ya, bukan dia tidak distribusinya di dalamnya tidak ada. Ya otomatis karena sifat konduktor itu dia ke permukaan, Mbak Titis. Kalau isolator, misalkan saya punya bola isolator gitu ya. Punya bola bekel tuh. Kalau bola konduktor ini kan sama kayak ini, klaker. Tahu klaker, Mbak? Klaker, enggak. Enggak, itu loh yang kalau di dalam mobil, ya di dalam mobil kan ada, atau di dalam mobil itu kan biasanya kan, atau di sepeda itu ada ya mungkin karena perempuan jarang main-main kayak gitu ya. Atau neker, tahu neker, Mbak? Kelereng. Tahu. Kelereng. Nah, kelereng. Sekarang kelerengnya itu terbuat dari besi. Bayangkan. Ya kan? Kalau besi itu kan konduktor nih. Saya punya kelereng kayak gini nih. Ya. Nah, itu kalau saya berikan muatan, Mbak, plang. Itu karena sifat daripada konduktor itu, maka muatannya itu di permukaannya. Di dalamnya nggak ada. Gitu. Tetapi kalau misalkan digambarkan tadi saya terangkan pakai arah itu karena dia di permukaan, maka di dalam pun secara teori medan listrik itu 0 gitu, Mbak. Gampangannya gitu. Tapi kalau dia kelerengnya itu terbuat dari gelas, kelerengnya terbuat dari karet, begini ya, saya kasih muatan, dia distribusi merat ke dalam. Nanti yang soal nomor yang soal nomor 4 nanti saya jelaskan. Ya untuk sekarang ini untuk soal nomor 2 dulu, gitu. Itu Mbak Titis. Ya, wes paham dong. Oke, clear ya. Apa sih bingung? Oke, sekarang Mbak siapa tadi yang sekarang kita potensial di. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya, ke potensial yang ada di di luar, di dalam dulu. Sebentar saya kan itu. Oke. Tapi kayaknya saya teruskan aja dulu nih ya, supaya nanti setelah itu baru balik ke atas. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita disuruh mencari yaitu potensial listrik di luar. Ya, maka definisinya itu kan, maka integralnya adalah saya ambil integralnya dari sini, ya, dari luar sampai kemari. Nah, ini integralnya dari sini, ya. Jadi tak terhingga,
ya, sampai ke R. Gitu. Ya, maka rumusnya adalah VR potensial di sini minus V tak terhingga, ya, integral tak terhingga sampai dengan R. Dan kita ketahui kalau dia itu gini gampangannya, kalau dia muatan bola, kita lihat dari jauh, maka muatan bola ini kayak muatan titik. Maka ini kan sama dengan rumus yang kita pelajari di awal-awal itu. Ya, ini seolah-olah muatan titik. Jadi sama dengan Q per 4 V epsilon 0 1 per R kuadrat dr. Ya, tadi ini yang kita dapatkan di sini. Ya. Kemudian kalau satu lagi perlu diingat ya, bila dia itu ditanya itu medan listrik, maka Anda harus setelah ketemu skalarnya maka vektornya. Jadi E sama dengan Q 4V epsilon 0 1 per R vektor. Jadi R ada capilnya ini. Di sini ingat ini vektor seperti ini ya. Jadi vektor itu kayak gini. Seret. Ya. Jadi ingat, vektor itu nulisnya ini, bukan begini. Ya, kayak mana ini salah. Ya. Vektor yang benar itu adalah ini. Ini baru betul. Ya. Ini kalau di buku fisika dasar itu simbolnya panah kecil itu, Pak. Salah itu. Itu yang panah kecil itu kayak gini. Salah itu, Mas. Nggak ya mungkin karena waktu yang ngetik itu Mas, nek ngarani itu nggak menemukan ini, Mas. Ya, coba dia di Griffith. Ada Griffith, sebentar saya tunjukkan di Griffith. Kalau Griffith itu hanya tebal dan itu aja ya. Enggak, yang betul ini, Mas ya. Yang mana ini salah ya? Coba dibetulin. Oke, Pak. Oke. Jadi ya mohon maaf, bukan saya saya meluruskan saja karena itu mungkin waktu ngetiknya itu tidak menemukan yang ini ya, yang vektor yang sebenarnya. Oke, ini sudah ini. Saya luruskan saja, oke ya. Kemudian kita dapat integral. Jadi ingat bahwa potensial di luar itu sama dengan Q per 4 V epsilon 1 per R. Nah, ini potensial di luar ya, di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana potensial yang satunya ketika dia di bola. Ya, jadi potensial di bola itu tidak nol. Ya, jadi kita integralkan, kan kita ketahui bahwa potensial, jadi integralnya itu kan begini nanti. Ya, integralnya adalah dari luar, begitu kan tak terhingga sampai masuk ke sini. Nah, gitu kan. Pak, mau nanya Pak. Iya. Mengenai potensial itu kan ada batasnya kan dari luar ke dalam kan Pak, dari ke R besar kan. Ya. Nah yang satunya itu dari R ke 0. Kenapa bukan dari R ke R yang kecil Pak? Kan R yang kecil. Oh ya bisa juga. Oh bisa. Bisa juga. Iya Mas, betul Mas. Kritik. Terima kasih Mas. Iya. Ini R kecil ya. Iya betul Mas. Jadi kalau misalkan di sini bukan V0 ya, VR. Betul Mas. Terima kasih ralatnya. Oke. Ini VR ini ya. Ya terima kasih. Mas siapa tadi? Azhar Pak. Mas Azhar. Terima kasih Mas. Iya Mas. Mas Azhar, terima kasih. Ya bagus sekali, sangat kritis. Harusnya betul sama Mas Azhar tadi. Sampai nampak Azhar gitu ya Mas? AZHAR Pak. Azhar. Oke, nggih Muhammad Arafi Azhar itu nggih. Bukan Pak. Beda orang. Oh beda. Sama. Oh beda. Iya, Sama-sama Mas. Oh Azhar. Pratama iya Pak. Azhar Pratama. Oh ada 2 Azhar ya? Iya Pak. Oke. Ada yang Arab. Ya.
Azhar Pratama Aziz. Oh iya sama nggih, makasih Mas Azhar. Baik, terima kasih koreksinya. Sangat kritis sekali. Sampai luar biasa. Nggih. Apa namanya itu? Ya, Mas Azhar, terima kasih. Jadi saya kembali ke sini ya. Tadi mana tadi? Begini. Ya. Tadi ya, kita di sini ya tadi ya. Oke, sebentar. Oke, Mas Agif. Ada pertanyaan Mas Agif? Angkat tangan. Iya Pak, saya mau tanya Pak, kalau misalnya itu bolanya itu jadinya itu bukan bola tapi kulit bola gitu Pak. Dalam artian di tengahnya itu kosong gitu Pak. Itu apakah sama dengan bola yang seperti sekarang atau beda Pak? Dia bolanya apa? Bola konduktor Pak. Oh, sama kalau walaupun di tengahnya kosong gitu. Ya, walaupun dia pejal ataupun piringan hampir sama. Karena, Pak, maaf, boleh menyanggah atau memberikan pendapat? Oh boleh, silakan Mbak Evri, bagus. Yang tadi Agif bilang kalau seandainya maksudnya ini ya, apa sih kalau yang dalamnya kosong namanya? Piringan, kayak piring. Iya, kayak piringan itu. Oh ya. Bukan yang kayak berongga. Jadi cangkang kayak telur gitu loh Mbak, kayak bola apa namanya, bola sepak bola. Ya, jadi kalau misalkan seperti tadi itu. Jadi ibaratnya dalamnya gas gitu, misalnya. Iya, dalamnya gas. Ya, kalau seandainya kayak gitu, bukannya di bagian kulit dalamnya juga ada muatan Pak? Di dalamnya, iya, jadinya di sini itu apa? Dia setipis apapun muatannya itu dia berada di bagian luar ini, Mbak. Di bagian dalamnya nggak ada. Dalamnya tapi bukan di dalam, Pak, tapi di kulit bagian dalam. Iya, kulit bagian dalam nih di sini kan apa namanya dia apa namanya? Ya hampir karena dia kulit isinya ya nemplek semua. Nah, gitu. Iya, berarti tadi harusnya argumennya bukan sama kayak yang ini, tapi ada di kulit yang luar dan kulit dalam gitu Pak. Iya. Oh iya, betul. Saya nangkapnya kalau seandainya sama, ya berarti di sini kulit, kalau yang dimaksud Agif berarti kulit muatannya di luar aja, bukan di kulit luar dan kulit dalam. Kulit luar dan dalam, Mbak. Iya, Pak. Jadi di sini itu apa kalau dia kulit itu nemplek dia di sini karena muatan itu terdistribusi di luar, ya. Jadi kalau dia tipis seperti ini maka ya seperti seolah-olah dia masuk ke dalamnya itu. Gitu. Ya, jadi intinya itu muatannya itu positif semua. Nah, di dalamnya di sini baru nggak ada muatan. Atau bisa juga di sini bahwa medan listriknya itu sama dengan 0. Ya, karena kan medan listrik dari posisi di sini kan bentar. Ini dari sini kan kemari toh. Nih. Ya, sebaliknya dari sini ke sana. Ya, dari sini juga ke sana. Lalu dari sebaliknya dari sini kemari. Sehingga saling menghilangkan. Ya, terima kasih Mbak Febri. Apa namanya clearance-nya yang sangat kritis. Terima kasih. Oke, kita sekarang kemana tadi setelah itu? Oh iya, tadi Mas Agif ya. Ini R ya Mas Agif ya. Mas Agif mintanya R ya Mas Agif ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, oke. Iya benar Mas Agif. Memang di sini tidak 0 ya, harusnya R. Begitu. Di sini juga R. Ya. Lalu integral semuanya ini dr. Ya kan, karena integral apa namanya itu intinya dia ada di sana. Minta terhingga sampai R, jadi integralnya dari sini tak terhingga masuk sampai R. Oke ya. Jadi R besar sampai dengan R kecil. Nah, begitu. Ya, jadi bisa jadi di apa namanya kita juga bisa mengatakan bahwa potensi dari integral ini tak terhingga sampai dengan R, ya integralnya dari sini. Kemudian dari sini kemari.
dari sini ke sini. Gitu, ya. Jadi integralnya min tak terhingga sampai R sampai min R kecil dr. Ya, lalu kita dapatkan karena di sini di dalam itu integral ini adalah muatannya adalah 0, maka kita dapatkan dari min tak terhingga sampai R, jadi dapatkan adalah 1 per R. Ya, jadi 1 per R itu kan minus 1 min tak terhingga, kan begini ya. Sehingga didapatkan sama dengan Q 4 V epsilon 0 gitu kan, 1 per R. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Pak, itu ya. Berarti masih tetap minus ya Pak? Itu? Yang mana Mbak? Yang positif itu kan Mbak? Positif. Berarti jadinya min dalam kurung integral tak hingga sampai R besar Q per 4 pi epsilon R kuadrat plus ya itu berarti Pak? Iya. Ini kan kalau apa 1 per R diintegralkan minus R kan Mbak? Minus R, min R dimasukkan ya di plus toh di sini ya. Oh, iya. Ini apa 1 per R kuadrat diintegralkan kan minus 1 per R. Min diminkan kan jadi plus. Jadi 1 per R min 1 min tak terhingga. Iya Mbak Putri. Iya Pak. Sehingga kita dapatkan bahwa apa namanya integralnya seperti ini. Oke, dari sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Ya tadi apa Mas Agif meralat ya, bukan 0 tapi R, ya betul. Seperti itu. Jadi dr ya. Oke. Nah, setelah kita tahu seperti ini ya. Seperti ini kalau sudah kita dapatkan, nah, maka kita gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat ya medan listriknya untuk 0 sampai dengan R itu kan 0 ya. Nah, sedangkan di sini sama dengan 1 per R kuadrat ya kalau kita lihat tadi ya. Jadi E-nya untuk apa namanya E lebih besar dari R kan ini ya 1 min R kuadrat. Sedangkan potensial itu 0 sampai dengan R itu konstan dia ya, besarnya sama dengan Q per 4 V epsilon 0 R. Ini ada ya, gambarnya seperti ini. Oke, sampai soal nomor 2 ada pertanyaan? Silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya atau komentar tadi kayak sebenarnya Mbak Sabrina tadi bagus nih komentarnya. Mas Agif juga demikian. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Oke, yang soal nomor kedua, yaitu ini hampir apa seperti yang saya berikan ya kepada apa. Ya, silakan Mas Arafi. Ya. Ya. Iya, iya hanya medan listrik saja Mas, benar Mas. Apa medan apa potensialnya enggak, hanya medan listriknya saja. Ya, ya betul.
Ya, Mas, betul. Jadi yang memang yang ditanyakan kan cuma gambarkan distribusi medan listriknya. Ya. Ya, jadi nggak ada potensialnya. Iya benar, Mas. Tadi saya menjelaskan kalau misalkan ditanya ada pertanyaan mengenai potensialnya. Nggih, Mas Arafi. Ya. Nggih. Nah, ini yang soal nomor kedua bahwa soal ketiga adalah irotasional. Ya, kalau irotasional berarti gimana sifat daripada irotasional? Apa irotasional? Gimana? Nolnya sama dengan nol. Ya. Ya, ini berarti semuanya 100 ini ya. Nomor 3 ini ya. Iya, Mas Nabil. Mas Nabil, nomor 3 betul, Mas? Insya Allah, Pak. Betul. Ya. Oke, coba kita cek ini ya. Nomor 3 ini saya pekerjaan saya nih. Tapi nanti silakan di cross check ya. Belum tentu saya itu kadang mengerjakan benar. Umurnya sudah tambah berumur. Kalau waktu saya masih seusia adik-adik gitu, ngerjakannya cepat sekali. Sekarang kan sudah ya, jadi tadi benar apa yang dikatakan Mas Nabil tadi, bahwa kalau dia itu adalah irotasional atau konservatif, maka curl-nya sama dengan nol. Ya, ini kita masukkan di sini, ya kita buat determinan ya, matriks kayak gini ya, X, Y, Z gitu kan. X-nya kita masukkan X plus 2Z ditambah dengan AZ ditambah BX minus 3Z min Z, 4X tambah. Nah, kalau adik-adik itu mengerjakan seperti ini, itu enak ngoreksinya saya, gitu ya. Tidak hanya tiba-tiba tulisannya nggak jelas, saya mumet gitu ya, mengoreksinya. Jadi walaupun tulisan saya ini jelek ini, tapi kan bisa dibaca kan gitu. Iya, bisa dibaca ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Bisa, Pak. Iya kan, tulisan saya kan jelek kan, tapi kan bisa dibaca kan gitu. Nah, ini kita masukkan dari X misalkan ya. Dari sini kita masukkan ini do Y 4X plus DJ. Ini kita masukkan ya, minus do Z ya. Do Z BX ya, kemudian minus 3Z minus Z. Ini saja saya memasukkannya aja salah gitu ya. Awal-awal itu kan, setelah saya cek salah, ada kekeliruan. Terus ini yang minus Y ini kan minus ya kan, minus Y, dari sini minus do Z ya, lalu X plus 2Z plus AZ min plus jadinya do X gitu ya. Ini 4X ditambah Y ditambah 2Z, sehingga kita dapatkan A-nya itu sama dengan ini ada didapatkan, kita integralkan ya, akhirnya kita dapatkan, karena ini dapatkan ke C, jadi C min 1, di sini minus 4 tambah B, di sini B min 2, maka kita dapatkan A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Ya, sehingga kemudian untuk mendapatkan potensialnya kita integralkan ini. DR-nya kan X, DZ. Pak, mau tanya. Yang itu Pak, yang I satuan Pak, kan itu C-1 ya Pak, Bapak tulisnya. Ya. Itu bukan C plus 1 ya Pak. Kan itu soalnya min do per do Z, terus yang Z-nya kan min Z gitu Pak. Jadi min jadi C plus 1 gitu Pak. C plus 1 ya? Bentar, saya cek dulu ya. C, ini kita integralkan ya. Jadinya C ya, di sini Mas ya. Terus habis itu di sini kita integralkan ke arah Z.
ya kan? Ya jadinya ya. Jadi -1 Pak. Min 1 kan jadinya C+1 gitu Pak. Jadi sini plus ya, sini ya. Iya Pak. Iya Ya. Pak. Oh iya benar Mas. Terima kasih. Di sini jadinya plus ya. Iya Pak. Jadinya C sama dengan -1. C sama dengan -1. Ya. Oke. Ya, betul Mas. Jadi C-nya itu sama dengan -1. C-nya jadi di sini pertanyaannya ini C-nya itu -1. Ini jadinya -Y di sini ya. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ya. Ya, C-nya sama dengan -1. Ada lagi mau yang cross check? Ternyata saya juga enggak mengerjakannya, kadang ada kurang teliti begitu ya. Ya, di situ adalah diferensial ke Z, minus, plus. Ya, jadinya plus 1 ya. Oke. Jadi C-nya sama dengan -1. Baik, terima kasih Mas Fikri. Mas Fikri. Oke, ada lagi? Sudah yang benar semua, Mas Fikri berarti betul ini ya? Iya Mas Fikri? Iya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita soal yang nomor 3. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini bolanya adalah isolator. Ya, sebentar, bolanya isolator, saya cari dulu datanya. Nah, ini bola isolator ya, jadi dia lebih simpel sebenarnya. Nah, kalau bola isolator itu begitu dia diberikan muatan ya dari istilahnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, begitu dia kita masukkan muatan ya, maka muatannya itu menyebar. Ya, misalnya kalau dia muatannya positif ya dia menyebar seperti ini. Ya, menyebar ke sana begitu. Nah, kemudian berikutnya kita mencari yaitu bola medan listriknya. Ya, maka kita gunakan yaitu luasan Gauss-nya. Jadi tetap kita buat di sini luasan Gauss ya dengan jari-jari R. Ya, ini kita buat luasan Gauss-nya ini. Nah, ini jari-jarinya kita buat jari-jarinya R, ini luasan Gauss di dalam bola ya. Maka kita ketahui dengan definisi integral tertutup E dot dA sama dengan rho dV. Nah, ingat ini adalah di dalam luasan Gauss-nya. Jadi integralnya adalah antara 0 sampai dengan R. Ya, jadi ingat di sini integralnya itu antara 0 sampai dengan R. Ya, maka volume luasan Gauss yang terlingkupi ini sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Ya, sedangkan luasannya di sini adalah 4 VR kuadrat. Maka E-nya kita dapatkan rho-nya ini kan konstan, ya, sama dengan kebetulan di sini adalah rho-nya itu distribusinya merata. Kalau misalkan rho-nya tidak merata, ya dia fungsi dari R. Ya, kebetulan di soal nomor 4 itu rho-nya adalah merata, gitu ya. Sehingga kita integralkan sama dengan seperti ini. Ya. Kemudian untuk R lebih besar daripada R sama seperti ini. Jadi Anda perhatikan dibuat untuk R lebih besar dari R ya, kita cari seperti ini. Ininya adalah R.
Ini kebablasan. Jadi kita ambil sini R, ya kita dapatkan ini. Jadi ingat bahwa apakah itu dia bola konduktor, medan listrik di luarnya sama, ya sama dengan karena yang terlingkupi kan hanya daerah sini, sehingga di sini adalah ini kalau diintegralkan sama dengan Q, maka E sama dengan 1/4 V epsilon Q per R kuadrat R. Ya, jadi medan listrik di luar baik itu bola isolator maupun konduktor itu sama. Ada pertanyaan di sini? Pak mau tanya. Silakan, Mbak April. Itu kan yang vektor, Pak. Yang atas, yang R kurang dari R besar. Nah, itu kan ada yang pertama yang bukan vektor, masih skalar, itu kan ada R-nya. Ketika divektorkan berarti R-nya itu jadi sebagai R atau Pak? Apa R lalu R topi? Oh, yang ini Mbak. Ini, ya kebetulan ini skalar ini. Dapat diulangi Mbak pertanyaannya. Gimana Mbak April? Silakan Mbak. Ya. Kan saya nggak paham skalanya itu rho per 3 epsilon R. Nah, kalau divektorkan itu berarti R-nya itu ya. jadi R topi, Pak, atau R topi gitu. Oh iya, kurang. Ya terima kasih Mbak April, sangat teliti sekali ini. Ini kurang R-nya Mbak. Terima kasih Mbak. Ini ada R-nya ini, harusnya ada R-nya lagi ini. Nah, R topinya ini sebagai satuannya saja, karena berarti dia arahnya keluar gitu. Terima kasih Mbak April, sangat detail, sangat teliti. Ada lagi yang bertanya atau komentar? Pak, kalau yang L lebih kecil dari L itu kita terhadap Q, boleh Pak? Atau harus terhadap Rho? Gimana Mas Arkan? Jadi jawaban buat E-nya ini kita nggak pakai E Pak, tapi langsung yang Q ini Pak. Boleh atau enggak Pak? Oh, apa yang mana? Yang ini, yang apa namanya itu, yang di sini, bukan pakai Rho. Iya Pak. Sampai langsung gini, langsung Q masukkan di sini. Ya enggak apa-apa. Jadi maksudnya itu Rho-nya itu sampai diganti dengan Q per 4/3 VR pangkat 3 begitu. Iya Pak. Oh boleh, enggak apa-apa. Itu kan sama aja. Karena artinya Rho-nya ini kan konstan. Ya enggak apa-apa Mas. Iya makasih Pak. Enggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Pak, mau tanya. Ya. Jadi kalau misalnya pakai teori yang Q lingkup itu Pak, itu nggak apa-apa Pak ya? Ya apa Q lingkup gimana? Yang perbandingan. Oh ini Rho-nya ini. Gimana perbandingan gimana Mbak Yusila? Yang hukum Gauss tadi itu mungkin maksudnya Pak. Yang hukum Gauss ini kan gini, kalau hukum Gauss itu kan ini adalah jumlah garis gaya ya listrik yang melingkupi yang ini misalkan itu kan sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi, itu maksudnya begitu. Key enclosed ya, kalau di dalam bahasa di dalam bukunya Griffith itu key enclosed. Iya. Berarti kalau misalnya pakai perbandingan Q Gauss per sorry Pak, volume Gauss per volume total dikalikan Q totalnya, bisa pakai itu Pak ya? Intinya medan listriknya ketemu ini. Oke, sami. Ya enggak, gini, bukan perbandingan gini, supaya nanti gini makna ya, supaya kita paham betul mengenai hukum Gauss itu ya. Jadi ingat bahwa ini adalah luasan Gauss. Ingat ya, ini luasan Gauss. Ya, luasan Gauss. Kalau misalkan seandainya dia bukan bola, A-nya ini kalau silinder sama dengan apa A-nya?
jadi PR D Pak, kali panjangnya silinder. Iya, Pak. kalau silinder PR kuadrat kali panjangnya silinder Pak. PRL. 2 VRL ya. Ini melingkar begini ditambah di atas 2 VRL, Mas. Kalau dia kubus Pangkat 6 kali 6R. kalau misalkan luasannya itu adalah kubus, ada X, Y, Z misalkan, maka hanya X kuadrat. 6R kuadrat. yang ya ya maaf saya apa namanya tidak spesifik ya, sampai jawab ya benar juga. Jadi intinya luasan ya, luasan tertutup. Jadi kalau misalkan tergantung dimensinya lah, misalkan 2, 3, 4 tergantung dimensinya ya. Tapi ini luasannya, ingat luasan tertutup dia. Oke, atau dx, dy, dz itu terus tinggal diintegralkan itu posisinya seperti apa, seperti itu ya. Oke, saya kira ini kita bahas. Silakan kalau ada komentar lagi atau pertanyaan. Bapak mau bertanya berarti kalau yang kubus itu berarti fluxnya dicari satu-satu ya Pak? Maksudnya kan dx, dy. Iya. Iya. Iya Mbak, dx, dy, dz. Jadi kalau nanti itu ya kalau di dalam ya X, Y, Z begitu. Ya, jadi X kalikan X kali Y kali Z gitu. Tetapi jarang sekali sih soal-soal seperti itu. Soalnya membingungkan. Kan ya intinya begini supaya kita memahami bahwa hukum Gauss itu adalah mereka itu adalah luasan. Jadi kan intinya kan dari fluxnya itu garis-garis yang meluar ya itu dilingkupi. Seperti itu. Ya benar Pak, Mbak Titi, jadi X, Y, dan Z. Nanti terus row-nya ini tinggal bagaimana meletakkan posisinya seperti itu. Makasih Pak. Yeah. Baik, ini kira-kira saya masalah ini ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya share kepada adik-adik bahwa terserah ya mau belajarnya, karena kan bukunya dari Griffith itu sudah kita share ya, dan latihan yang ada itu silakan dipelajari, dibaca begitu ya. Kemudian banyak beragam cara, ada yang seseorang itu merekam saja gitu ya, ada yang ini gitu. Oh iya, silakan, ada yang raise hand ini, Mas Gilang sama ya, Pak, saya Mas Agif. Sama Agif dari tadi raise hand, Pak. Oh, dari tadi raise hand. Iya, belum. Jadi nggak bisa menurunkannya gitu ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa Mas Agif. Ini itu kesalahan teknis itu. Sama saya juga kemarin itu webinar itu mau uji ternyata tidak bisa gitu ya. Dan nah ini untuk pelajaran elektromagnetika ya silahkan. Kita kan belum belajar mengenai yang medan magnet ya. Yang kita ini kan baru medan listriknya begitu. Nanti begitu kita sudah belajar medan magnet, nanti kita akan bahas. Tetapi pemahaman dasar ini penting dulu ya kita pahami bahwa sifat daripada medanik itu irotasional atau konservatif ya, di mana integralnya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau medan magnet itu dia solenoid, muter kayak begini. Nanti kita pelajari nanti di bahan-bahan material, kemudian di dan itu baik di dunia di kedokteran ya, di geofisika, di material, di instrumentasi, itu di banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan medan elektromagnetika. Oleh sebab itu saya sering katakan bahwa harus belajar itu ya kita, dan mencatat yang baik. Tapi ada beberapa yang nggak suka mencatat, ya nggak apa-apa. Saya bebaskan. Ada orang nggak suka mencatat, Pak, saya nggak masalah. Kalau saya sendiri, saya termasuk orang nggak pinter saya. Ya oleh sebab itu saya belajar itu ikroknya itu berulang-ulang. Ya adik-adik saya jangan dikira bahwa saya itu pinter, saya enggak. Saya bukan orang pandai saya. Ya. Saya orang tekun saja.
gitu ya. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa sekolah di Jerman itu pendidikannya tidak mencari orang tekun. Tidak mencari orang pinter, tekun, istiqomah, jujur. Ya intinya begitu. Jadi saya harapkan bahwa nanti adik-adik mengerjakannya itu jujur lah. Karena itu nanti yang membentuk karakter. Nggak perlu orang itu pinter nilainya bagus. Untuk apa nilainya bagus kalau tidak dipakai untuk apa itu di bahan pekerjaan kita. Jadi mari kita budayakan malu untuk mencontoh, ya malu untuk ini. Tapi kalau sebelum ujian atau kuis kerjasama belajar bareng tidak apa-apa. Tapi ketika kita kuis, kita ujian, maka kita harus jujur untuk itu ya. Karena ini masa depan itu ada di adik-adik gitu ya. Jadi saya ingin ingatkan bahwa bagaimana nantinya itu adik-adik ini menjadi pengganti kami gitu ya. Saya dulu awal-awal di fisika, saya angkatan pertama ketika teknik fisika berpisah dengan fisika ya tahun 83 itu startnya itu bahwa itu fisika. Dan alhamdulillah fisika kita ini berkembang, jangan alumni-alumnya banyak sekali. Ya, kemudian saya sendiri setelah dari Jerman ya berkali-kali saya 2-3 kali ke sana tugas dan saya tetap masuk tipikal perintis. Di himpunan saya adalah ketua himpunan yang pertama ya di waktu pasca itu saya adalah kaprodi pertama, lalu saya waktu mendirikan mempelopori optoelektronika itu pertama, lalu sekarang saya mempelopori untuk fisika medis ya. Karena memang dibutuhkan di Indonesia itu. Jadi itu yang ingin makanya medan elektromagnetika ini penting. Jangan sampai Anda tidak begitu bergairah gitu ya. Karena medan elektromagnetik ini sangat berguna. Apapun lah, sampai belajar opoy kanggo. Ya, Anda mau belajar di instrumen, Anda di medis, Anda di akustik, itu nanti akan ada konstruksi seperti itu. Itu saya kira itu ya. Baik, saya kira sampai di sini ya. Selamat siap-siap mandi untuk mau sholat Jumat bagi yang mau sholat Jumat. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.